Sampurasun, selamat malam, bertemu kembali di Sangkersa Podcast. Kali ini Sangkersa Podcast kedatangan seorang narasumber. Dia adalah seorang perupa asli Bali apa Cikoreat ini, masnya. Oke, namanya Nayaka Dipa. Sampurasun. Nah, sebelum kita masuk nih ke obrolan, sebenarnya itu perupa. Ya, sebut saja begitu. Oke, kita akan bertanya dan ngobrol sedikit dengan Kang Dipa. Awal mulanya dia menjadi perupa atau misalkan seniman mungkin ya. Lu nggak apa-apa dibilang seniman ya, Dit ya. Seniman aja. Oke, awal mulanya. Lu tuh sebenarnya sekolah tuh lahir tuh di Bandung apa di Bali sih? Saya dari lahir emang di Bandung, tapi orang tua sebenarnya Bali. Nah, jadi orang tua Kang Dipa ini berasal dari Bali, Kang Dipa pun dari Bali ya. Lahir di Bali apa numpang lahir di Bandung? Oh, lahir di Bandung. Lahir di Bandung. Orang tua Kang Dipa adalah berasal dari Bali. Sama seniman juga orang tua keluarga. Kebetulan bukan sih. Oke, bagi teman-teman yang belum tahu, Kang Dipa ini adalah perupa, tapi logam ya, Dit ya. Lebih ke logam ya. Nah, kita cari tahu sebenarnya dalam seni mematung, membuat patung itu ada berapa jenis sih selain dari logam? Kayu biasanya kan, pahat batu, terus apa lagi? Kalau medium sih sekarang udah banyak ya. Oh, dibilangnya medium. Bisa macam-macam lah, udah nggak terbatas. Jadi medium konvensional itu kan cuma kayu, batu, logam. Tapi kalau sekarang udah berkembang, seniman itu boleh mengeksplorasi apapun. Yang penting jadi suatu karya seni gitu ya. Jadi memang tidak terbatas hanya di sekitar logam, kayu, batu, tapi mungkin dari plastik mungkin bisa. Bisa. Oke. Untuk tingkat kesulitan, selain misalkan kalau misalkan batu yang gue lihat kayak kayu itu kan dipahat ya, dipahat. Nah, kalau lu tekniknya pakai apa tuh logam? Kalau logam saya biasanya pakai kawat atau plat di assembling gitu, di rangkai ya. Di rangkai. Itu untuk rangka? Enggak langsung utuh jadi karya gitu. Soalnya waktu itu saya sebenarnya awalnya saya kayu di kekaryaan itu. Cuma waktu itu emang kebutuhannya untuk supaya anak-anak cepat bisa belajar, yang paling memungkinkan tuh logam karena dia bisa di. Tapi kalau logam kan nggak bisa nempel kayak pakai dilas. Oh, dilas. Jadi kalau salah bisa dipotong, dilas, dileburin lagi. Coba gitu. Boleh deh kasih basicnya buat teman-teman supaya tahu gimana tantangannya, kesulitannya ketika misalkan lo ngelas satu karya seni gitu, membuat satu karya seni yang memang harus dilas dan elasannya kan mungkin harus rapihnya. Nggak boleh bleber kayak gitu. Nggak juga sih. Nggak juga. Tergantung. Justru kalau di kita tuh malah nge-expose si ketidakrapihan itu. Oh, lebih natural memang. Oke. Dibilangnya apa tuh bahasanya? Apa ya? Bisa dibilang tekstur, mungkin eksplorasi tekstur atau bikin. Teman-teman, karena saya tidak mengerti bahasa seni rupa. Nah, sekarang gue tanya. Kalau misalkan diekspos si elasannya. Itu tergantung permintaan dari misalkan pelanggan atau ide lo sendiri. Enggak sih, kalau itu kita emang eksplorasi sendiri. Dari awal. Nah, selama ini karya seni yang pernah lo buat, yang paling sulit dan yang paling punya tempat di hati lo bahwa ini adalah karya terbaik gua, apa? Mungkin yang paling berkesan aja ya. Yang berkesan. Yang terbaik saya nggak tahu sih. Yang paling berkesan itu saya waktu di kampus itu kan belajar tentang seni modern, di mana apa itu teh? Seni modern itu ya seni rupanya barat lah. Kesini. Di mana waktu itu nggak boleh bikin ornamen, harus simpel dan lain sebagainya, harus balance gitu. Terus ada suatu waktu awal banget saya lulus, ada orang yang mesen patung Gorga. Patung? Gorga itu patung dari Batak. Dari Batak, dan dia bilang karena di sini saya nyari yang pembuat ini udah langka gitu, udah susah. Di Bataknya sendiri? Di Indonesia. Indonesia. Di Bataknya udah jarang. Nah, terus di situ saya nyoba, itu kan ornamentik ya. Terus di situ saya nyoba, ternyata emang ibaratnya rumusan estetikanya tuh beda banget sama yang saya pelajari. Berarti memang ada pakem-pakem ya?
pakemnya ya. Oke. Dari situ boleh saya dijelasin jadi nggak? ada ketertarikan gitu. Semenjak itu udahlah saya mau mengeksplorasi seni rupa Nusantara justru dibanding. Berarti sampai sekarang spesialisasi lo di seni rupa Nusantara. Iya, menggali lagi. Oke. Ya. Berarti kekayaan dan apa namanya adat dari satu suku yang memang punya yang memang punya satu apa namanya khasnya ya. Soalnya kalau dipikir-pikir di sini tuh selain kalau bukan di daerah wisata seperti Bali atau di Jawa mungkin udah banyak banget yang kehilangan kelestariannya terhadap seni rupa. Nah, kalau boleh gue tahu sama teman-teman untuk informasi sama teman-teman, bentuknya seperti apa sih patung apa tadi? Gorga itu harus lihat sendiri ya, mungkin bisa di Google. Itu keren-keren banget, ada yang bentuknya seperti abstraksi tapi dari singa, ada dari si hapor, ada yang bentuknya naga, dan itu tapi memang semua patung itu dibilangnya tetap gorga dengan gayanya sendiri, gayanya kan agak apa sih namanya, kaku gimana tapi gagah gitu kelihatannya bukan realis, bukan patung realis. Kalau kata orang Sunda punya apa ya, maksudnya punya energi yang memang beda ya. Betul. Nah, ketika misalkan anggaplah apa namanya sebagai seniman, ketika membuat kayak misalkan memang khas-khas yang memang dari daerah atau misalkan dari suku tertentu, ada ininya nggak sih, ada apa namanya, ada ritualnya dulu. Kalau misalkan kayak pembuat katana guru puasa gitunya, tapi nggak Senin Kemis puasanya. Nah, kalau misalkan lu ada nggak kayak begitu? Kalau misalnya memang yang sacred banget gitu ya, memang tuh hal kayak gitu. Kalau yang saya tahu ya, kalau masyarakat dulunya sih emang selalu ada, misalnya puasa, ada menentukan hari baik dulu gitu kan. Cuma kalau saya pribadi, karena saya udah nggak berkecimpung di tempat asalnya di sananya, jadi emang saya kehilangan ritual itu juga. Jadi mungkin yang terpenting bagi saya itu kayak membangkitkan rasa yang apa ya, semangat berkarya dulu gitu. Jadi bikin moodnya bagus, entah gimana caranya. Ya, biasanya emang ada saya ritual tersendiri, tapi bukan ritual yang dijalankan masyarakat dulu gitu. Oke, Kang Diva, lo bisa jelasin nggak perbedaan seni patung kontemporer sama tradisi? Biar teman-teman nanti di rumah bisa ada apa namanya, ada gambaran seperti apa. Mangga, silakan. Pada sulit pertanyaannya. Kalau dulu kan yang saya pelajari di kampus itu disebutnya seni modern. Modern itu ya dengan prinsip-prinsip modern yang dulu berkembang di Eropa. Kemudian dari modern ada perkembangan ke postmodern, habis itu kontemporer. Kalau kontemporer itu udah jadi seni yang dibilangnya serba boleh lah, apapun boleh. Mau pakai material apa, mau pakai. Tapi tidak selalu harus patung. Nggak selalu. Nah, terus kalau di seni patung itu terakhir belajarnya di modern karena emang itu estetika yang terakhir dipelajarin di situ. Balik lagi kalau tadi perbedaannya sama seni tradisi ya. Nah, yang di Indonesia itu saya rasa emang berhenti kayak di seni tradisi, entah mungkin kolonialisme atau masuknya agama atau apa penyebabnya, tapi udah terhenti di situ gitu. Sementara yang disebut modern akhirnya yang dianggap yang masuk dari barat gitu. Memang ada apa namanya, apakah ada tabrakan budaya mungkin ya? Tabrakan budaya ada gap antara barat dengan kita. Yang mungkin di barat bisa dibilang anggaplah gue sebagai orang awam bilangnya seni rupa atau apapun itu dibilangnya yang baru, tetapi padahal kita sudah ada lebih dulu. Ada. Tapi itu menjadi tabrakan yang memang sampai sekarang jadi ya masalah kecil-kecilan kali ya. Nah, kalau misalkan gini, mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu perbedaan arca dengan patung. Nah, beda apa sama sih? Kan kalau misalnya kayak kita lihat misalnya patung apa, misalnya si buaya ini gitu ya, ini bisa dibilangnya arca atau patung nih kayak begini? Mungkin kalau masalah terminologi itu ya karena kita emang sudah berhenti di seni tradisi, terus udah nggak ada perkembangan seperti di barat itu. Jadi istilah patung itu ya udah selesai di si buaya nih begini. Tapi kalau di barat kan ada istilah statu, sculpture. Jadi udah ngebedain yang antara yang modern sama yang tradisi. Habis itu setelah di kontemporer lahir untuk ngebedain sama yang sculpture ini jadi instalasi misalnya. Jadi ada istilah-istilah baru karena untuk ngebedain
gaya yang sebelumnya. Karya yang dibuat sama si kalau kita kan semuanya ya? disebut patung akhirnya. Nah kalau misalkan ini si buaya itu patung apa arca sebenarnya? Jadinya kalau kayak gini. Kalau arca itu apa ya? Sebenarnya saya kurang mendalami, tapi yang saya pahamin mungkin arca itu yang ada kaitannya sama ritual atau budaya satu. Oke. Berarti kalau mungkin selama ini kita agak-agak ambigu ya ketika misalkan ada patung, ada arca, ada prasasti juga. Ada prasasti juga. Nah, prasasti coba gitu. Kalau prasasti itu salah saya kasih tahu. Kalau prasasti kan itu tujuannya untuk mencatat ya. Jadi pencatatan misalnya dulu ada peristiwa apa, dicatatnya di dalam di situ prasasti. Oke, itu prasasti, patung dan arca. Tapi secara anggap terminologi bahasa itu ya. Arca pasti beda kan. Kalau di kita arca mungkin yang lebih kayak misalnya ada di candi mungkin ya. Bukan patung kan namanya. Ya mungkin di semuanya. Gue belum ngulik sebenarnya tentang arca. Ya tapi yang aku secara umum aja sih biasanya emang buat karena dulu kepentingan seni itu emang nggak bisa terpisahkan dari spiritual. Jadi si seni ini di nenek moyang kita itu digunain untuk kepentingan ritual dan spiritual, seni tingginya gitu dianggap. Itu jadilah arca ya. Atau misalkan satu simbol mungkin ya. Mungkin ya. Yang tidak berbentuk arca. Nah satu lagi nih di Bali kan banyak tuh seniman, perupa, pematung dan sebagainya. Karena memang kita bukan orang seni, nah jadi gue nanya sama lu. Bisa tidak kita tahu bahwa apa yang dipahat itu memang mempunyai satu apa ya dibilangnya kayak pakem untuk patung-patung tertentu atau misalkan simbol yang berupa patung atau hanya selama ini kita lihat di Bali itu hanya sekedar pahatan saja, nggak ada maknanya. Kalau apa yang dituntut dari seni modern itu kan kebaruan ya, makanya mereka tidak memandang kita sebagai seni itu lebih karena ini sifatnya tradisional jadi digolonginnya ke kriya atau mereka menyebutnya seni rendah gitu. Kriya. Padahal kita kalau saya pelajari lagi ternyata kita emang punya sistem yang beda antara mempelajari seni di Nusantara sama di Barat. Kalau di Barat emang selalu dituntut akan kebaruan. Dan kebaruan itu kan sulit ya buat menemukan satu kebaruan yang bagus gitu. Makanya akhirnya hanya ada beberapa karya yang ditunjukkan emang ini mewakili satu mazhab ini mewakili ini. Tapi kalau di kita, saya sih ngeliatnya dari istri kebetulan belajar tari Bali. Mereka tuh ada pakem-pakemnya dulu. Jadi sebelum menciptakan kebaruan, misalnya kita harus bikin ini dulu. Di situ naik level berikutnya bikin ini ada pakemnya. Itu berarti sama anggaplah pematung tradisional di kita ada pakem-pakem itu yang harus dilewati. Iya, kalau saya ngerasanya gitu karena saya ngelihat dari pembelajaran di tari Bali seperti itu. Terus mungkin di cara membatik pun orang nggak langsung bikin batik yang baru kan, tapi ada mereka belajar dulu meniru yang udah ada. Jadi si seniman itu bisa fokus lebih ke penjiwaannya dulu. Nanti dengan seiring waktu pikirannya berkembang sendiri ya, ide-idenya keluar semua. Kalau di tari dia boleh menciptakan sesuatu yang baru ketika udah dibilang maestro mungkin yang udah menguasai tarian yang paling tingkatnya paling tinggi, baru dia boleh menciptakan. Dan itu yang terjadi juga di teman-teman kita yang memang perupa sama. Iya. Perupa apa tradisi ya? Tradisi ya. Dan di perupa itu mereka nggak pernah menyebutkan ini saya pembuatnya loh di perupa di tradisi ya. Jadi dia bikin kebaruan, ya udah ini patung Batak aja gitu. Misalnya orang Batak, orang Bali ini patung Bali. Jadi kita emang lebih bersifat ada identitas siapa si pematungnya. Kita lebih bersifat kolektif di situ, nggak harus ini milik gua dihak ciptain gitu. Kalau yang saya pelajari di tradisi seperti itu. Gitu. Pertanyaan penutup nih. Pengen nggak sih lu buat satu karya yang memang bisa bisa dimaknai
Entah itu tentang semangat, tentang kehidupan, perjuangan dan lain sebagainya. Terus dipajang di tengah-tengah kota gitu, entah di kota kelahiran lo, di Bandung atau misalkan di Bali. Ada sih pikiran kayak begitu, kerjasama, istilahnya sama-sama apa namanya, senior-senior. Terus terang sampai sekarang sih saya masih belajar ya. Jadi bikin satu karya yang monumental itu buat saya sifatnya sangat, tanggung jawabnya sangat besar gitu. Karena saya suka sebel sendiri kalau ngelihat orang berkarya di ruang publik tapi nggak ya asal-asalan atau gimana. Jadi saya sih emang belajarnya mungkin dari, biasanya saya bikinnya buat interior dulu di ruang yang lebih kecil, yang masuk ke sana kan kalangan tertentu, terus makin ya harapannya bisa makin meluas gitu. Jadi ya karena itu untuk mencapai ke situ pun harusnya susah banget panjang, ya. Memang perjalanannya memang lumayan agak-agak beratnya. Ya berat. Tanggung jawabnya besar gitu buat satu. Karena memang membawa satu pakem ya. Dan mungkin itu pun ada satu apa namanya ya, memang kita harus benar-benar itu tentang masalah bagaimana pakem kita pasti kan berbeda nih dengan perupa lain. Dan itu bisa dikolaborasikan gitu kan ya, masing-masing. Jadi misalkan ada, anggaplah buat burung gitunya, yang satu buat sayap, yang satu buat kepala misalkan. Nah itu kan masing-masing punya ciri khasnya gitu kan. Mempadu-padankannya itu yang biasanya kadang-kadang agak-agak kerepotannya nggak sih? Ya biasanya sih cenderung masing-masing ya kan. Kalau seniman untuk dalam berkarya menciptakan bentuk ya ini begini, ini begini, ini begini. Nah kalau yang itu, sorry gue mau tanya, yang apa namanya Garuda Wisnu itu kan proyek lama tuh, dari kalau nggak salah dari tahun 1995 ya, baru beres 2020 nggak salah itu. Itu bahannya besi semua itu teh, tembaga ya. Tembaga. Nah coba lu buat kayak begitu ya. Gimana? Kalau itu mah nanti undang orangnya aja ke sini. Tanya ya. Oke teman-teman, sekian dulu obrolan kita dengan Kang Dipa sebagai apa namanya perupa. Ternyata tidak mudah untuk menjadi seorang seniman. Ada pakem yang harus kita jalani, ada tahapan-tahapan yang memang tidak bisa kita capai begitu saja. Karena harus ada tahapan-tahapan yang, dan pakem itu untuk seniman tradisi ya kan Dipa ya? Itu sangat diperlukan sekali karena itu adalah sebuah identitas tentang bangsa kita juga. Berbeda seperti yang tadi Kang Dipa singgung, patung modern atau misalnya karya seni modern yang ada di barat berbeda dengan yang ada di Nusantara atau di Indonesia ini. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan mangga kontak Kang Dipa di IG atau di kolom komentar kita di Sang Kersa. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang lebih menjurus spesifikasinya ke Kang Dipa, silahkan, boleh diminta nomor PA-nya kalau ngasih ya. Oke, sekian dulu pembahasan kita tentang seni dari Kang Dipa. Kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lainnya. Hatur nuhun, rahayu.